dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma yakun lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ma yakunu dan tidak ada lana bagi kami, wa ma yakunu dan tidak ada lana itu bagi kami an na'uda, ialah andaikan kami kembali fiha di dalam millatina ay millatul kufri, illa ayyasha Allah, terkecuali andaikan menghendaki Allah, ialah Allah Rabbuna, ialah Tuhan kami. Wa ma yakunu, ini kata-katanya Nabi Syuaib untuk menolak daripada permintaan kaum yang kafir agar Nabi Syuaib dan orang beriman masuk kepada agama kafir mereka. Nabi Syuaib menolak daripada ajakan mereka supaya Nabi Syuaib dan orang beriman sama-sama masuk dalam millatil kufri. Nah, jawabnya wa ma yakunu dan tidak ada lana itu bagi kami Nabi Syuaib dan orang-orang beriman. An-na'uda ialah andaikan kami kembali fiha ay fi millatil kufri, di dalam agama kekufuran, illa ayyasha Allah, kecuali andaikan menghendaki Allah, ialah Allah Rabbuna, ialah Tuhan kami. Jadi Nabi Syuaib dan orang beriman juga, kalau Allah menghendaki kami kembali kepada kufur, kami kufur. Kami ini enggak punya apa-apa. Jadi walaupun orang sekuat apapun tekad akan netepi Islam sampai mati walaupun, tapi Allah menghendaki untuk kufur, kufur. Jadi tidak dalam genggaman manusia itu dalam genggaman Allah. Nah, disinilah kita menangis kepada Allah bahwa kita ini tidak bisa mengislamkan diri, mengimankan diri, tidak bisa. Itu hanya Allah Ta'ala kasih kita hidayah. Jadi wa ma yakunu dan tidak ada lana itu bagi kami Nabi Syuaib dan orang-orang beriman an na'uda, ialah andaikan kita kembali fiha ay fi millatil kufri, di dalam agama kekufuran, tidak mungkin illa ayyasha Allah, kecuali andaikan menghendaki Allah, ialah Allah Rabbuna, kepada Tuhan kami. Kalau Allah menghendaki kami masuk kufur lagi, ya terjadi walaupun kita enggak mau. Nah, ini kan bahaya sekali, bahaya sekali. Surah menjelaskan Syuaibun, Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Surah menjelaskan Syuaib dan Syuaib, annal auda, kepada sunya kembali, ila dinihim, kepada agama kufurnya, alladzina istakbaru. Annal auda, kepada sunya kembali, ila dinihim, kepada agama kufurnya, alladzina istakbaru min qaumihi, la yakunu, itu tidak ada, ialah aud illa bimasyiatillahi tabaraka taala, kecuali dengan kehendak Allah. Lah, maka kehendak Allah ini kan kita enggak tahu. Nah, ini di sini. Maka andaikan orang kaki kanan sudah masuk ke surga, kaki kiri di luar surga, ini belum ada jaminan. Belum ada jaminan. Karena masyiatullah tentang kekufuran enggak ada yang tahu kan. Annal auda, pada sunya kembali, ila dinihim, kepada agama kufurnya, alladzina istakbaru atau kufar, la yakunu, itu tidak ada, ialah aud illa bimasyiatillah, kecuali dengan maunya Allah, kehendak Allah tabaraka taala. Ai illa idza khadala, kecuali apabila tega, ialah Allah, tega hum, kepada Syuaib dan alladzina amanu, Allahu, ialah Allah. Illa idza khadala, terkecuali kan tega, artinya tidak memberikan hidayah, tidak memberikan taufik, itu namanya khudlan, hum, kepada Nabi Syuaib dan alladzina amanu, Allahu, ialah Allah. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wasi'a luas Rabbuna ialah Tuhan kami yaitu Allah, kulla syai'in kepada segala sesuatu, apanya ilmunya. Wasi'a luas Rabbuna ialah Tuhan kami yaitu Allah, kulla syai'in kepada segala sesuatu, apanya ilmunya. Ay wasi'a dengan arti luas, ilmuhu ialah ilmunya Allah, kulla syai'in kepada segala sesuatu. Wa minhu dan itu termasuk daripada kulla syai'in, hali adapun tingkahku, wa halukum dan tingkahnya kalian, tingkahnya kalian itu di dalam ilmu Allah, saya tidak tahu. Ayat wasiat dengan arti luas, ilmuhu ialah ilmunya Allah, kulla syai'in kepada segala sesuatu. Wa minhu dan itu termasuk daripada kulla syai'in, hali adapun tingkahku juga yang tahu ilmunya Allah, saya tidak tahu. Wa halukum dan tingkah kalian itu semua yang tahu ilmunya Allah. Alallahi kepada Allah tawakkalna kami berserah diri. Alallahi atas Allah tawakkalna kami berserah diri. Rabbana wahai Tuhan kami, iftah kau berikan, kau buka, ay uhkum, berarti kau berikan hukum bainana di antara kami, wa baina qaumina dan antara kaum kami, bil haqqi dengan yang hak. Sekarang ya Allah kami minta keputusan antara kami dengan kaumku yang kafir-kafir. Kau berikan putusan apa ini? Terserah engkau. Karena ini sudah katok, sudah buntu semua. Sudah menunggu keputusan Allah aja. Apakah kami yang mau dibinasakan atau kalian yang mau dibinasakan sekarang? Rabbana wahai Tuhan kami, iftah kau buka, ay uhkum kau hukumi, bainana di antara kami Nabi Syuaib dan orang yang beriman, wa baina qaumina dan antara kaum kami yang kafir-kafir, bil haqqi dengan kebenaran. Wa anta adapun engkau Allah khairul fatihin, itu sebaik-baiknya yang membuka. Ay qata'u telah memutus ialah Nabi Syuaib dan alladzina amanu, tama'ahum kepada harapannya, alladzina istakbaru fi audihim di dalam kembali Nabi Syuaib dan alladzina amanu ila dinihim kepada agama kufurnya, alladzina istakbaru. Enggak, katanya, walhasil enggak akan kami kembali kepada agama kufur kamu, enggak akan. Akhirnya ya Nabi Syuaib diusir, Nah sebelum diusir Allah datangkan ar-rajfah, gempa bumi yang besar sehingga semua mati semua, mati tanpa terkecuali. Jadi akhirnya apa? Yang diusir mereka oleh Allah dari apa? Dari kehidupan dunia ini. Qata'u telah memutus ialah Nabi Syuaib dan alladzina amanu, tama'ahum kepada harapannya, alladzina istakbaru fi audihim di dalam kembalinya Nabi Syuaib dan alladzina amanu ila dinihim kepada agama kufurnya, alladzina istakbaru. Jadi kata Nabi Syuaib dan beriman, kami enggak akan kembali kepada agama kufur kalian kecuali kalau Allah menghendaki. Kalau mau jadi ya terjadi itu, naudzubillah min dzalik. Bi an qalu dengan sepertinya berkata ialah Nabi Syuaib dan alladzina amanu lahum kepada alladzina istakbaru min qaumihi ila dinihim kepada agama kufurnya, alladzina istakbaru bi an qalu dengan berkata ialah Nabi Syuaib walladzina amanu lahum kepada alladzina istakbaru, ucapannya innahum sunya Nabi Syuaib dan alladzina amanu la yauduna itu tidak akan kembali, ialah Nabi Syuaib alladzina amanu ila dinihim kepada agama kufurnya, alladzina istakbaru abadan selamanya. Allahumma wahai Allah, illa idza kana kecuali apabila berada dzalik ialah al-aud ila dinihim, dzalik ialah al-aud ila dinihim
Bimasyiatillah itu dengan kemauan Allah. Kalau Allah mau, ya terjadi. Seperti kita baik ini, Allah maunya kita baik. Bukan kehebatan kita, bukan. Jadi kebaikan kita ini bukan mutlak kita sungguh-sungguhin baik, bukan. Ini kecil. Itu kasbul ibadnya kecil. Yang besar itu khalqullah. Af'alal ibad itu buatan Allah. Wa kasbun lahum. Tapi kasbun lahum kecil. Yang besar khalqullah. Jadi ya makanya kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa idza kana kecuali berada dzalika yal al-aud ila dinihim bimasyiatillah itu dengan kersah maunya Allah. Wa bihadza dengan ini dari kata-kata illa ayyasha Allahu rabbuna. Wa bihadza dengan ini kata-kata illa ayyasha Allahu rabbuna ta'lamu anda tahu annal kufra pada sunnya kekufuran wal iman dan iman kullan semuanya bimasyiatillah itu dengan maunya Allah. Mengapa kita baik? Karena Allah maunya kita dijadikan baik, itu kemauan Allah. Kemauan kita sedikit. Maka jadi sudah dekat sekali kita dengan Allah ini. Karena kita baik ini, karena apa? Karena Allah maunya kita, maunya Allah kita baik, itu maunya Allah itu. Kita ngaji karena apa? Maunya Allah kita ini ngaji. Bimasyiatillah. Jadi Allah itu sudah dekat sekali. Sudah dekat sekali. Perbuatan kita ini semua yang kita jalankan itu adalah maunya Allah, masyiatullah. Jadi masya Allah, jadi Allah itu sudah dekat sekali. Udah. Ya, itulah maknanya tarekat itu seperti. Jadi hijab syariat itu jangan terlalu tebal membatasi antara hati kita dan akal kita dengan Allah. Jadi Allah sudah dekat sekali sudah. Jadi seluruh yang terjadi dalam diri kita itu masyiatullah, itu maunya Allah kepada kita. Kan berarti sudah dekat sekali itu. Itu. Masyiatullah. Qobiyahadha maka dengan ini kalimat illa ayyasha Allahu rabbuna ta'lamu anda tahu annal kufra pada sunnya kekufuran dari orang-orang kafir wal iman dan iman dari seluruh orang beriman bimasyiatillah itu maunya Allah. Maunya Allah. Jadi orang kafir pun yang kelihatan masyiatullahnya. Orang beriman yang kelihatan masyiatullah. Kan dekat sekali sudah. Tuh. Waqalan berkata al-Malawi ialah golongan kaum Nabi Syuaib alladzina kafaru, alladzina itu orang-orang kafaru yang kafir, alladzina min qaumihi dari kaumnya Nabi Syuaib. Waqalan berkata al-Malawi ialah golongan alladzina yaitu orang-orang kafaru yang kafir ialah malak min qaumihi dari kaumnya Nabi Syuaib. Ai qala berkata ba'dhum sebagian al-malak alladzina kafaru li ba'dhin kepada sebagian lain kata-katanya la in taba'tum syuaiban innakum idzal la khasirun. Jadi orang kafir berkata dengan teman-temannya yang kafir katanya la in taba'tum syuaiban innakum idzal la khasirun. La in taba'tum andikan sungguh andikan kalian ikut Syuaiban kepada Nabi Syuaib innakum sunya kalian idzan apabila ittaba'tum Syuaiban la khasirun itu niscaya orang-orang yang rugi. Orang kafir berkata dengan saudaranya yang kafir, oh, kalau ikut Syuaib rugi kita ini. Ya rugi ke dunianya, rugi kedudukannya.
Ya, artinya walhasil ikut kebenaran itu dalam pandangan orang-orang yang sedang cari dunia, cari kedudukan, ya rugi. Karena kebenaran itu puncaknya ta'abbud kepada Allah yang sempurna. Ta'abbud kepada Allah yang sempurna zahiran wa batinan. Seluruhnya itu isinya. Nah, itu kan nanti enggak cari dunia lagi, cari dunia sedapat-dapatnya, enggak cari kedudukan lagi, carinya ridha Allah, carinya memperjuangkan yang hak. Bagaimana ikut Nabi Syuaib? Rugi kita, kata mereka. La ini taba'tum, sungguh andaikan kalian ikut Syuaiban kepada Nabi Syuaib, innakum sunnya kalian idzan apabila ittaba'tum Syuaiban la khasirun, itu niscaya kalian pada jadi rugi. Akhirnya wa khadathumur rajfatu fasbahu fi darihim jathimin, mau ngusir Nabi Syuaib dan orang beriman dari negerinya mereka, dimatiin mereka. Artinya mereka diusir oleh Allah dari kehidupan dunia ini. Akhirnya fakhodat, maka menimpa hum kepada alladzina kafaru min qaumihi. Fakhodat, maka menimpa, mengena hum kepada alladzina kafaru min qaumihi ar-rajfatu, ialah gempa bumi yang besar, lindu. Ar-rajfatu ialah gempa bumi, ay zalzalatu syadidah, gempa bumi, sehingga mati semua. Fasbahu, maka berpagi hari, ialah alladzina kafaru min qaumihi atau alladzina istakbaru fi darihim, di negerinya, alladzina kafaru jathimin, kanu sudah dibangkai. Jathimin sudah tidak bernyawa, mati semua. Jathimin kanu sudah bangkai, juthman, tidak ada nyawanya. Ai barikin, pada terjungkal, ala rukabi, atas beberapa lututnya, mayyitin, keadaan mati, jungkel. Barikin, keadaan tunduk, ala rukabi, atas beberapa lututnya, artinya kayak orang sujud, saking gempanya dahsyat sekali. Jadi mereka mati, orang duduk bersimpuh, mati semua. Barikin, keadaan duduk bersimpuh, ala rukabi, atas beberapa lututnya, mayyitin, keadaan sudah mati semua, bangkai semua. Alladzina, adapun orang-orang kadzabu yang mendustakan alladzina Syuaiban kepada Nabi Syuaib, ka'allam yaghnau, itu sepertinya tidak ada guna, ialah alladzina kadzabu fiha ay fil ardi, ulah hidup sudah tiada guna, sudah mati sih, enggak ada guna udah. Aka annahum, alladzina, adapun orang-orang kadzabu yang mendustakan alladzina Syuaiban kepada Nabi Syuaib, ka'allam yaghnu, itu sebenarnya tiada guna, ialah alladzina kadzabu fiha ay fil ardi, karena sepertinya alladzina kadzabu lam yuqimu, itu tidak bisa hidup, ialah alladzina fi diyarihim, di dalam negeri-negerinya. Alladzina kadzabu boleh, alladzina kafaru boleh. Alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Alladzina, adapun orang-orang kadzabu yang mendustakan alladzina Syuaiban kepada Nabi Syuaib, ka'annahum, itu sepertinya alladzina kadzabu hum al-khasirin, itu adalah kanu. Kanu itu berada, kanu bukan hum. Kanu itu berada ialah alladzina kadzabu hum al-khasirin, itu orang-orang yang rugi. Takkidun, itu menguatkan, bi'adatir raddi, dengan mengulangi, menolak, alaihim, atas alladzina istakbaru fi qalihim, di dalam ucapannya alladzina istakbaru as-sabiqi, yang dahulu. Takkidun itu menguatkan, bi'adatir raddi, dengan mengulangi, menolak, alaihim, atas alladzina kafaru atau alladzina istakbaru fi qalihim, di dalam ucapannya alladzina istakbaru as-sabiqi, yang dahulu.
Akhbara telah menghabarkan ialah Allah, tabarakaka dan berkah-berkah ialah Allah, wa ta'ala dan mahlud Allah. Annahum pada sunya kaum Syuaib itu alladzina istakbaru, annahum pada sunya kaum Syuaib syahadu itu pada melihat ialah kaum Syuaib ar-ribha kepada keuntungan, disangka khusronan sebagai rugi, wal khusrona dan kerugian dilihat ribahan sebagai untung. Itu tadi kan, la in ittaba'tum Syuaiban innakum idzal la khasirun. Nah ini sudah lihatnya sudah kebalikannya sudah. Mengikuti Nabi Syuaib, mengikuti Allah dan ajarannya di zamannya, ini satu kerugian, satu keuntungan yang besar, disangkanya rugi. Jadi tidak mau mengecek sebenarnya Nabi Syuaib itu ajarannya apa, yang diajak apa, yang dijalani apa. Tuntung gerumbyung dengan emosional, pokoknya ikut Syuaib rugi. Nah kan rugi dan untung kan bisa kelihatan kalau dilihat dengan kacamata yang jujur. Nabi ngajak sholat, ngajak ucap la ilaha illallah, ngajak akhlak yang baik, ngajak untuk nimbang timbangan yang jujur, jangan korupsi, jangan khianat dalam timbangan, dalam takaran, kan syariatnya Nabi Syuaib itu. Dan coba kalau orang yang berpikir waras, lah itu ya benar tuh. Nah kok katanya la in ittaba'tum Syuaiban innakum idzan la khasirun. Nah, ini coba. Jadi enggak mau berpikir ngeh yang semestinya, enggak, emosi pokoknya ikut Syuaib rugi. Nah rugi apanya? Nah, seperti kayak orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, orang-orang Mekah. Muhammad itu tukang sihir. Nah, ngerti enggak ilmu sihir? Kan enggak tahu. Kalau yang ngerti ilmu sihir malah beriman. Karena kata orang di sihir, "Wah, saya ahli sihir. Muhammad enggak begini, berarti bukan sihir." Malah iman malah. Seperti Saharatu Fir'aun. Itu Nabi Musa waktu menghadapi mereka, jalankan sihir enggak? Enggak. Oh, itu bukan sihir. Ini kami orang tukang sihir yang tahu persis sihir. Itu bukan sihir kok. Berarti ini buah. Berarti iman akhirnya malah. Tuh. Jadi orang-orang yang sesat itu kalau menimbang sesuatu itu tidak adil. Andai kan orang-orangnya kaumnya Nabi Syuaib yang kafir itu berpikir jujur, nah Syuaib ngajak apa sih? Ngajak sholat, ngajak la ilaha illallah, Syuaibu Rasulullah, akhlak yang baik, nakar, timbangan yang jujur, tidak khianat, tidak nguntet. Terus, mana kesalahannya? Enggak ada. Tapi karena sudah pemikirannya sudah tidak jujur dalam menimbang ajar Nabi Syuaib, langsung idzal khasirun. Di pemikiran arogan. Ittiba'u Syuaib, adapun mengikut Nabi Syuaib, huwa ar-ribhu, itu keuntungan fid daraini, di dunia dan akhirat. Itti'abu Syuaibin, adapun mengikuti Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, huwa ar-ribhu, itu keuntungan fid darain, di dunia dan akhirat. Kalau berbicara secara jujur, mengikut Nabi Syuaib untung dunia dan akhirat. Dunianya beriman, tidak dibinasakan sama Allah. Akhiratnya ya di surga sama Nabi Syuaib. Wa mukhalafatu Syuaib, adapun bertentangan dengan Nabi Syuaib, hiya al-khusran, itu kerugian yang nyata.
Mukhalafatu Syu'aibin, adapun bertentangan dengan Nabi Syu'aib seperti alladzina kafaru, hiya al-khusran, itu kerugian yang nyata. Walakinil abdu, akan tapi seorang hamba, idza adalla, itu apabila telah menyesatkan kepada abdu, Allahu ya Allah. Masalahnya kalau Allah sudah menyesatkan. Walakinil abdu, akan tapi adapun seorang hamba, idza adalla, itu apabila telah menyesatkan kepada abdu, Allahu ya Allah, wa tamasa, dan telah menghancurkan, telah meleburkan ya Allah, wasiratahu, pada pandangan hatinya abdu, pandangan hatinya dihancurkan, jadi gelap total. Yaro, maka akan menekadkan ya abdu al-khusrana, kepada kerugian, ditekadkan ribhan, sebagai untung, sudah dibalik-balik. Wa yaro, dan menekadkan ya abdu ar-ribha, kepada untung, ditekadkan khusronan, sebagai rugi. Di mata hatinya telah dihapus oleh Allah, sehingga buta total, sehingga hanya berbalik, kerugian adalah keuntungan, keuntungan adalah kerugian. Nah, orang seperti ini nggak bisa dinasehati seperti itu. Enak sudah. Artinya kekufuran mereka disangka inilah iman, kata mereka. Diajak iman, oh sudah iman kok, katanya gitu. Yaro, maka menekadkan ialah abdu al-khusrana, kepada kerugian, ditekadkan ribhan, sebagai untung. Wa yaro, dan menekadkan ialah abdu ar-ribha, kepada keuntungan, ditekadkan khusranan, sebagai rugi. Nah, makanya para nabi, para rasul mensyariatkan angkat senjata, karena orang ini sudah nggak bisa diobati, harus disembelih. Diajak iman, orang kafir, oh saya sudah iman kok, oh kekufurannya disangka itulah iman, ya kan angel. Walakin Allah a'lam. Istirahat sebentar. Tidak.